closing. Ya sebenarnya sih ini suatu pengalaman ya, suatu istilahnya apa yang saya lakukan di jauh-jauh hari ataupun di kemarin-kemarin harinya, gitu kan. Ya kalau misalkan nanti terbukti atau tidaknya ya ini tergantung dari teman-teman sendiri, gitu kan. Tergantung dari kitanya, pembawaannya nanti di lapangan ataupun mungkin di suatu tempat kalian bekerja ya, nanti ya tergantung kitanya pembawaannya seperti apa, gitu kan. Ya karena kan istilahnya gini ya, istilahnya kalau misalkan sebagus apapun triknya kayak gitu ya, tapi cara pembawaannya jelek ya nggak terjadi closing juga, gitu kan. Makanya yang istilahnya sih trik ini bukan suatu trik ya, jadi istilahnya pengalaman saya yang waktu dulu jauh-jauh hari yang pernah saya jalani, gitu kan. Dan akhirnya ya alhamdulillah gitu kan terjadi closing juga di sana, gitu kan. Ya biar nantinya ya suatu materi ini jadi suatu pembelajaran buat kita bahwasanya sebenarnya masih banyak cara-cara lain ataupun mungkin yang harus kita pelajari yang bisa jadi suatu bahan buat kita gitu, untuk perubahan kita, gitu kan. Ya, makanya 17 cara closing ini ya saya sampaikan buat teman-teman semuanya supaya istilahnya memicu kita untuk belajar lebih giat lagi, teman-teman. Nah, gitu kan. Nah, di sini 17 cara closing yang pertama yaitu kita harus yang namanya mempunyai trik, gitu kan, yaitu tentang ya, dan ya. Tadi ya 3 kali, gitu kan. Ya kalau misalkan mungkin kita istilahnya sih mengumpulkan kata iya ya, jadi istilahnya bukan cuma 3 kali aja, jadi kadang-kadang bisa sampai 4 kali ataupun mungkin 5 kali ataupun sampai 8 kali ya, tergantung dari kitanya, gitu kan. Istilahnya kita udah bener-bener yakin belum kayaknya customer ini kepada kita, gitu kan. Ya karena gini ya, kadang-kala gini, kadang banyak juga nih, gitu kan ya, customer kita ataupun mungkin konsumen kita yang merasa ragu gitu, padahal dia mau, gitu kan, dalam hatinya sih sebenarnya udah mau, gitu kan, mau beli produk kita, udah mau, gitu kan, cuman susah gitu, susah mengungkapin yang namanya kata ya itu, gitu kan. Bukan berarti mungkin istilahnya nggak punya uang, bukan berarti dia nggak mau, bukan, tapi dia susah mengungkapkan kata iya, gitu kan. Makanya di trik ini adalah kita untuk memicu mereka, itu bukan menghipnotis ya, untuk memicu mereka supaya mereka itu bisa berkata iya, gitu. Nah, tanya gimana ya caranya kita supaya dia mengatakan kata iya itu berulang kali. Setelah itu barulah yang namanya di situ kita tindakan ataupun mungkin kita apa yang kita harus sampaikan di sana, pola intinya itu kita tembakkan ataupun mungkin kita lepaskan di pas poin yang terakhirnya, kata ya yang terakhirnya. Contohnya gini nih, ya kalau misalkan ini ya kita lagi berada di yang namanya contohnya di lapangan ataupun kita lagi berada di suatu yang berhadapan sama customernya ataupun konsumen kitanya, gitu kan. Contohnya kita penjualan produk, gitu kan, misalkan contohnya gini, ya ibu ya, ibu kan udah mulai kerasa udah jauh hari ya bu ya, kakinya sakit ya bu ya, gitu kan. Otomatis dia bilang iya dong, gitu kan. Ya bu ya, terus juga ibunya juga nggak mau ya bu ya terus-terusan sakit seperti ini bu ya, kayak gitu kan. Dia juga mungkin dia berkata saja lagi kan, nah ibu juga nggak mau kan bu ya sampai bongkar, gitu kan, nggak bisa sholat, nggak bisa istilahnya jalan kemana-mana, nggak bisa ngurusin siapa-siapa, gitu kan, nggak mau kan bu ya, nggak mau juga ya bu ya istilahnya kita ngerepotin orang lain ya bu ya, gitu kan. Jadi buat ibunya lebih baik ibunya harus diobatin bu ya, gitu kan. Nah disitulah, gitu kan, disitulah yang namanya mungkin istilahnya bukan yang namanya tes dia, cuman kita ngasih yang namanya jalannya, gitu kan, supaya dia itu gak susah untuk ngomongin ataupun ngucapin kata ya tersebut, gitu kan. Nah, jangan sampai kita mungkin contohnya ngasih suatu pernyataan yang memang istilahnya membuat kata tidak itu muncul, gitu. Contohnya gini, gitu kan, ibunya jadi bedingnya, itu kan jadi apa ya istilahnya, jadi dia juga nggak mau, gitu.
Dia jelas-jelas kalau misalkan dia yang contohnya nggak ragu sama kita, ya mungkin dia beli aja. Cuman kalau misalkan dia yang masih ragu terhadap kita, akhirnya mereka juga gak beli. Nah di situ lah namanya mungkin yang harus harus teman-teman pertimbangkan lagi gitu kan. Kata iya yang mungkin berulang-ulang itu bukan berarti buat menghipnotis mereka, tetapi justru yang namanya mungkin memberikan jalan terhadap mereka supaya mereka itu lebih yang namanya mungkin memicu untuk berkarya juga gitu. Ya mungkin itu aja untuk yang namanya trik yang pertama ini atau cara yang pertama ini gitu kan. Nah untuk yang cara yang kedua ini gitu kan, yaitu yang nanya yang menang gitu. Yang nanya yang menang ini maksudnya gitu kan, jangan sampai saat kita ini ya misalkan contohnya kita saling istilahnya berkomunikasi kan, kita di lapangan kan berkomunikasi kan, misalnya interaksi antara kita sama pembeli tuh, ataupun sama customer kita lagi ngobrol gitu kan. Nah disitulah gitu kan, disitulah kita harus bisa yang namanya terus bertanya sama customer gitu kan, karena yang nanya bakal menang gitu kan. Saat mungkin jangan sampai pertanyaan mati di kita ya. Contohnya dia nanya terus kita matiin gitu kan pembicaraan kayak gitu kan, jangan sampai, karena itu bakal jadi sunyi ataupun bete nantinya ke customernya, karena dia terus yang harus nanya kan, sedangkan kita yang nggak nanya gitu. Tapi kita balik tanya lagi sampai mungkin customer itu ataupun orang yang di hadapan kita itu merasa iya gitu kan. Ya contohnya gini nih, kayak kadang-kadang ya istilahnya kan yang namanya masyarakat ya atau mungkin orang-orang gitu kan, yang customer istilahnya mungkin di lingkungan lapangan tersebut yang kita ataupun mungkin yang banyak banget orang yang mempertanyakan itu ya masalah harga kan gitu kan. Loh kok harganya mahal gitu kan, kok harganya istilahnya mahal banget gitu kan. Nah kadang-kadang pertanyaan itu kan istilahnya di perkataan itu diucapkan sama yang namanya calon pembeli kita gitu kan. Nah di situ kan kita jangan sampai jangan sampai kan hasilnya itu contohnya dia emang mahal ini mampu soalnya bagus sih gitu kan. Nah jangan seperti itu gitu kan, tapi justru kita balik nanya kan, jangan sampai pernyataan itu istilahnya mati di kita gitu. Misalnya, harganya mahal sih jangan gitu kan, atau kok harganya mahal banget sih gitu kan. Kita balikan lagi gitu kan. Ya ibunya mohon maaf nih gitu kan, sebelumnya ibunya bandingkan dengan produk mana gitu kan. Atau ibunya sendiri mungkin melihat dari sisi mana harganya mahal itu. Ya akhirnya disitulah yang namanya mungkin istilahnya dia juga bakal bertanya, oh iya ya gitu kan. Nah karena apa? Karena kan istilahnya kita balikan lagi pertanyaannya itu gitu kan. Ya contohnya seperti ini nih, cara yang mungkin cara yang lainnya gitu kan. Misalkan ini mah mahal banget harganya gitu kan. Yakin bu gitu kan, yakin bu ibu ngatain ini mahal, bukannya ibu mau yang berkualitas kan, ataupun bu emang kan mau ibunya juga kan mau yang pemanfaatnya lebih tinggi gitu kan, ataupun mungkin ibunya mau yang istilahnya yang kualitasnya bagus gitu kan. Nah kayak gitu, jadi istilahnya kita jangan sampai pertanyaan itu berhenti di kita gitu kan, karena kebanyakan istilahnya kalau misalkan mati di kita itu ya akhirnya kita mati gitu kan, disekakmat sama customer kita gitu kan. Akhirnya kita bingung mau mencapai apa lagi gitu kan. Nah itu apa istilahnya kita mengisi pernyataan udah nah pak itu kok mahal banget sih harganya gitu kan. Nah mahal ibu gitu kan, ada ibu yang mau beli ya sok mau beli juga nggak apa-apa jangan gitu kan. Tapi dibalikan tanya lagi gitu kan, bukannya ibu pengen yang berkualitas ataupun ibunya memang nggak pengen gitu kan istilahnya sempunya benar-benar
kota gitu kan. Emang ini nggak pengen kalau misalkan itu contohnya kita jualan istilahnya produk lain, blender dan sebagainya gitu kan, emangnya ini nggak pengen yang lebih istilahnya ramping gitu kan, lebih ya istilahnya sih kita kipas angin yang lebih istilahnya otomatis gitu kan, bikin pencet dan sebagainya. Pokoknya sih kita balikan lagi, jangan sampai pertanyaan itu mandek di kita ataupun diakhiri di kita gitu kan. Kita balikan lagi untuk pernyataannya ataupun pertanyaannya ya, pertanyaan itu kita balikan lagi ke customer kita lagi. Nah, untuk poin selanjutnya ataupun trik yang ketiga ini gitu kan, yaitu berikan 3 keuntungan dari satu produk. Jadi misalkan nih gitu kan, kita punya satu produk gitu kan, jelaskan bahwasanya satu produk itu bisa manfaatnya itu ataupun kegunaan yang mungkin dimanfaatkan oleh customernya itu, berilah 3 keuntungan terhadap produk itu atau buat customernya gitu kan. Nah disitulah, karena kalau misalkan orang ataupun mungkin yang orang yang customer ya, tapi mungkin istilahnya ya orang yang mau beli ke produk kita gitu kan, istilahnya pasti pengen gitu kan, dan produknya itu dibeli satu tapi manfaatnya buat banyak gitu kan, itu kan yang mereka mau gitu kan. Nah disitulah makanya di sini buat teman-teman gitu kan, istilahnya berilah 3 keuntungan ataupun keunggulan dari produk kita, itu ya 3 keuntungan buat mereka kayak gitu kan. Ya contohnya gini nih teman-teman gitu kan, misalkan gitu kan kita lagi istilahnya menjual produk obat kolesterol gitu kan, contohnya ya gitu kan. Ya misalkan kita bilang gini gitu kan, Bu, kalau misalkan ibu beli obat kolesterol ini gitu kan, yang pertama kolesterol ibu bakalan turun gitu kan, yang kedua ibunya tensi darah gak bakalan kerasa lagi untuk naik gitu kan, dan pusing-pusing kepala udah mulai hilang kayak gitu kan, dan juga jantung ibu udah mulai bakalan sehat kayak gitu kan, dan stroke ibu juga itu udah mulai bakal sembuh dengan perlahan kayak gitu kan. Akhirnya ya akhirnya mereka juga oh iya kayak gitu kan, tensi saya kalau beli obat ini bisa turun juga ya gitu kan. Oh iya, jantung saya juga bakalan sehat ya gitu kan. Oh iya, stroke saya juga bakalan agak mulai mereda dan mungkin beberapa kemudian akhirnya sembuh juga gitu kan. Nah itulah maksudnya gitu kan. Jadi istilahnya beri 3 keuntungan, karena semua orang itu pengen gitu kan, yang mereka beli itu yang mungkin udah mencakup semuanya gitu kan. Nah itu makanya ambil yang namanya mungkin istilahnya peluang dari sana, dari orang-orang yang mungkin pengen istilahnya pengen menang banyak gitu kan. Ya akhirnya dari sana kita harus ambil peluang dari sana gitu. Ya Bu, kalau misalkan ibu masih beli produk ini, misalkan contohnya ya gitu kan, beli produk kipas angin ini, ibu nggak usah capek-capek jalan contohnya ke depan karena kan udah ada remote-nya gitu kan, misalkan gitu. Nah mungkin ibu juga nggak usah harus masang ke atas gitu kan, karena mungkin ada alat penarik dan ke atasnya mungkin contohnya gitu kan, udah tinggi gitu kan dan sebagainya, dan juga ibunya juga bisa nyaman karena putarannya mungkin udah besar, akhirnya dimanapun terjangkau kan enak gitu kan. Istilahnya kita berikan 3 keuntungan dan 3 keunggulan itu yang membuat calon customer kita ataupun calon pembeli kita itu menarik gitu kan dari sana gitu kan. 3 keuntungan itu penting gitu kan, karena orang pasti melihat dari apa yang mungkin dia terima saat mereka beli sesuatu gitu kan, buat mereka merasa bahwasanya oh inilah produk yang saya inginkan. Nah itu kayak gitu kan. Nah makanya dari sana untuk teman-teman bisa yang namanya lebih leluasa lagi untuk mencari apa manfaat-manfaat dari misalkan produk yang kita sedang jalani ini gitu kan. Contohnya misalnya produknya sendiri apa, pesan ini kita geluti. Kalau misalnya kita produknya herbal ya kita lihat obat herbalnya gitu kan, manfaat-manfaatnya. Terus kalau misalkan dari blender atau lain sebagainya ya kalian bisa lihat sendiri gitu kan, misalnya manfaatnya itu lebih dilihat lagi lebih dalam lagi teman-teman gitu kan, supaya nggak istilahnya supaya meyakinkan orang gitu kan, ataupun meyakinkan calon pembeli kita gitu kan. Poin yang keempatnya gitu kan, itu adalah no or never, ataupun mau beli sekarang silakan,
enggak sekalian gitu kan. Jadi seperti itu tekniknya itu ya, misalkan contohnya ya, kalau misalkan kan kadang-kadang istilahnya banyak ya, misalnya customer kita ataupun calon pembeli kita ataupun konsumen kita gitu kan, yang selalu menunda gitu kan, bikin kesel gitu kan istilahnya. Mau ya silahkan, enggak juga ya nggak apa-apa gitu kan istilahnya. Jadi gimana caranya kita untuk yang namanya mau beli silahkan, kalau enggak juga ya istilahnya mau sekalian gitu kan. Nah disitulah gitu kan kita ambil yang namanya kesimpulan, buat dia merasa yang namanya kehilangan saat dia gak beli. Dia merasa kalau misalkan inilah produk terakhirnya gitu kan, buatlah pemicu itu gitu kan, buatlah pernyataan yang memicu bahwasanya produk ini adalah produk terakhir buat mereka gitu kan. Nah itulah caranya kita untuk memberikan suatu pernyataan itu gitu kan. Pernyataannya itu yaitu misalkan contohnya ya gitu kan, Bu kalau misalkan ibunya nggak beli sekarang gitu kan, itu udah ada yang ini ya istilahnya, udah ada yang nawar tadi, udah nawar gitu kan bapak-bapak itu yang mungkin dari teman saya gitu kan, tadi udah ngasih tahu ke saya gitu kan, kalau misalkan ibunya nggak beli sekarang yang mungkin saya berikan ke bapak itu ya, gitu kan. Ya mungkin istilahnya kan kalau nggak beli ya dia ngerasa takut kehilangan di situ gitu kan. Makanya harus bisa merelasi seperti itu. Jadi kalau misalkan bapaknya nggak beli ya itu terserah bapaknya, cuman punten Pak kalau misalkan ibu bapaknya nggak beli sekarang, mungkin jauh hari bapaknya nggak bisa untuk membeli produknya karena udah dibeli sama customer ataupun konsumen dari teman saya ini gitu. Soalnya teman ini kan lagi proses penawaran dan mungkin mau mengambil obatnya, kita terserah di bapaknya gitu kan. Gimana caranya teman-teman aja gitu kan, istilahnya membawanya harus seperti apa. Intinya ya buat customer itu gitu kan merasa kehilangan kalau misalkan nggak beli obatnya dari sekarang, supaya nggak menunda gitu kan. Kitanya kan jadi istilahnya kadang-kadang menunda, akhirnya lama pembicaraannya, akhirnya membuang waktu kita untuk melakukan tindakan yang lainnya gitu kan. Makanya di situ haruslah kalian bertindak gitu kan, mau sekalian enggak sekalian gitu kan, tapi buatlah daya tarik di sana, jangan sampai mau sekalian enggak sekalian kalian langsung tembak aja, gue mau enggak gitu kan. Ya jangan gitu kan, pokoknya mau enggak jangan gitu. Cuman buat relasi juga di sana itu kan. Kalau ibunya nggak mau sih nggak masalah, cuman Bu punten obatnya ini kalau misalnya ibunya nggak beli sekarang, takutnya nanti 10 menit ke depan obat ini udah berpindah tangan gitu kan, lebih enak punya relasi di sana gitu kan. Nah itulah untuk poin yang keempat itu. Dan yang poin yang kelimanya yaitu kita buatlah surprise, buatlah hadiah gitu kan, ya kebanggaan buat mereka gitu kan. Karena semua orang pasti gitu kan istilahnya suka banget sama yang namanya kejutan gitu kan. Surprise itu kan kejutan, jadi istilahnya hadiah yang mereka terima gitu kan kalau misalkan dia beli produk kita gitu kan. Ya contohnya kita ngasih apa kek gitu kan, kalau misalnya ibunya beli ini gitu kan, ibunya istilahnya dapat ini gitu kan. Ya sebenarnya bukan berarti kita harus memberikan barang juga gitu kan. Misalnya kan kita bisa juga misalnya contohnya Bu kalau misalkan ibunya beli produk ini, ibunya garansi Bu gitu kan, ibunya mungkin garansi selama dua minggu ataupun garansi selama 1 bulan. Nanti kalau 1 bulan nanti saya kesini lagi untuk kontrol kondisi panci ibu ataupun kondisi blender ibu gitu kan, ya ataupun contohnya ibunya ya lain sebagainya gitu kan. Kalau misalkan kita punya daya tarik lebih, makanya tergantung pembawaan kitanya gitu kan, gimana caranya kita membawakannya. Makanya surprise itu bukan berarti memberikan sesuatu hal barang aja, tapi memberikan suatu penawaran jasa juga, itu juga sama memberikan surprise juga buat mereka. Ya kalau misalkan mungkin kan ada juga istilahnya produk yang istilahnya beli ya udah aja, kamu beli ya sok silakan gitu kan, nggak bisa ada pembagian gitu. Maksudnya istilahnya nggak terima, nggak bisa gitu kan. Nah kalau misalnya kita itu masa ada masa perawatan tuh, kalau misalnya kan itu kan surprise juga buat mereka.
ataupun Bu kalau misalkan ini khusus di istilahnya di lingkungan sini gitu kan, cuma ada 2 orang yang mungkin kita bantu gitu kan lain sebagainya gitu kan. Ya istilahnya sih buat mereka itu surprise ya, berharga atau mungkin satu hal yang didapatkan mereka gitu kan, yang mereka dapatkan selain dari produk kita gitu kan, ataupun manfaat dari keunggulan dari produk kita, tapi dari situ juga dia juga dapat keuntungan yang lain, itu adalah surprise juga buat mereka gitu kan. Ya beri hadiah buat mereka ya, jangan berlebihan gitu kan, buat hadiah mereka gitu kan ya, walaupun berupa jasa ataupun tenaga kita. Sebenarnya ya kita hal-hal yang lain kan yang bisa sebutkan gitu kan. Yang penting intinya poin yang kelima itu buatlah hadiah buat mereka, karena semua orang pasti ingin diberi yang namanya suatu bonus. Nah, bonus itu menjadi daya tarik mereka. Kan itulah untuk poin yang kelima ini yang dimaksud. Nomor 6-nya adalah suatu perbandingan kayak gitu kan. Nah, kita juga perlu yang namanya perbandingan gitu kan, supaya mereka itu ya lebih menarik mereka gitu kan. Oh inilah gitu kan produk yang istilahnya terjangkau itu memang bener-bener ini gitu kan ya, makanya kita harus perbandingan juga gitu kan, bukan berarti menjatuhkan produk orang lain, bukan, tapi kita kasih keunggulan produk kitanya, bukan menjatuhkan mereka. Tapi kalau misalkan mungkin contohnya produk kita setara sama mereka, kita unggulkan produk kitanya gitu kan. Ya contohnya gini ya, kalau misalkan untuk perbandingan closing yang mungkin saya pernah jalani ataupun pernah lakukan itu contohnya gini, kalau misalkan kalian mungkin punya produk gitu kan, kalian lihat produk yang lebih tinggi dari kalian itu apa gitu kan, produk apa yang mungkin kalian istilahnya produk ini misalkan produk A ini adalah produk yang paling kualitasnya tinggi gitu kan, yang memang bener-bener harganya juga mahal gitu kan, walaupun nggak terlalu mahal banget ya, itu kan setara dengan produk kita misalkan, cuman ini kualitasnya bagus misalkan. Nah ini adalah produk kita, yang produk kita katakan produk X lah gitu kan. Nah produk X itu produk kita, ini produk A itu produk yang harganya lebih tinggi gitu kan. Nah ini yang produk Z adalah misalkan ini adalah produk yang kualitasnya agak terlalu jauh dari kita, yang mungkin agak rendah sedikit gitu kan. Nah disitulah kita main yang namanya main harga di situ. Main harganya gimana maksudnya, bukan berarti meninggikannya produk dari kita, yang maksudnya gini, Bu kalau misalkan ibu nih gitu kan beli produk A gitu kan, memang Bu kualitasnya bagus Bu, ini adalah produk kualitas nomor pertama gitu kan di Indonesia ini ataupun mungkin atau di negara lain gitu kan, yang kalian geluti gitu kan, di produk ini kualitasnya bagus banget gitu kan, cuman Bu harganya itu sekitar 1.200.000 Bu ya gitu kan. Ya ibu juga kan istilahnya kan pikir-pikir ya, istilahnya uang langsung jebret seperti itu kan, istilahnya ibu juga bingung gitu kan, istilahnya belinya itu kan harus kayak gimana gitu kan. Nah ada juga ibu produknya juga gitu kan, produk jet gitu kan, harganya juga murah Bu, cuman untuk Bu harganya ya, karena murah gitu kan, kualitasnya juga ya mungkin cuma 1 kunci, dan juga itu juga ya istilahnya ya ketergantungan sebagainya itu istilahnya. Kalau produk ini ya kayak gitu kan. Nah kalau misalkan ibunya beli yang produk, ada juga ibu gitu kan produk yang keduanya atau produk X ini, yang produk kita ya kan, misalnya produk X ini gitu kan, ini nggak jauh beda Bu, manfaatnya juga sama, keunggulannya seperti ini gitu kan, kayak produk A ini gitu kan, produk Z yang berbeda itu. Nah produk Z ini Bu gitu kan harganya juga lebih terjangkau, bahkan istilahnya produk Z ini gitu kan harganya juga hampir sama kayak harga yang ZS ataupun yang Z ini kayak gitu kan. Nah harganya itu kalau misalkan mungkin ibu beli yang produk X ini harganya cuma 500.000 kayak gitu kan.
Sedangkan kalau misalnya ibunya beli yang namanya produk Z ini emang lebih murah bu, harganya 450, cuma kualitasnya seperti ini. Tapi kalau misalkan ibunya produknya X, yang X ini gitu kan, kualitasnya kualitas A, tapi harganya harga Z, kan lebih tertarik mereka. Itulah, selipkan produk kita itu di nomor kedua. Supaya apa? Supaya lebih menarik customer tersebut, gitu. Makanya dari situlah buat teman-teman gitu kan harus bisa yang namanya memberikan yang namanya suatu keunggulan di sana, gitu kan. Bukan berarti menjatuhkan produk lain, cuman istilahnya kita juga harus bisa yang namanya mengunggulkan produk kitanya, kayak gitu kan. Nah itulah untuk fungsi nomor 6 ini. Jadi kita kasih perbandingan bahwasanya produk kita lebih unggul dari produk yang lain, gitu kan, kualitasnya walaupun istilahnya harganya lebih di bawah, kayak gitu. Nah itulah untuk yang namanya mengistimewakan produk kita ataupun membuat daya tarik dari customer tersebut, kayak gitu kan. Nah itulah untuk poin yang ke-6-nya. Nah untuk poin yang ke-7-nya, untuk yang ke-7-nya ini adalah harga coret, gitu kan. Jadi kan mungkin udah sering lah ini mah, karena kan udah sering dipakai ya. Jadi istilahnya harga coret ini ya mungkin yang tadinya harganya berapa gitu kan, kita coret diskon gitu kan, jadi harganya segini gitu kan, dari awalnya segini ya gitu kan. Misalkan harganya melambung tinggi gitu kan, 800.000 gitu kan, kita potong bu gitu kan, jadi harganya segini. Cuman ingat ya teman-teman, kayak gitu kan, untuk menghasilkan value yang bagus ataupun mungkin atensi orang itu bagus itu kan istilahnya, ataupun daya tarik yang lebih gitu kan kepada orang tersebut, ingat perhitungannya gitu kan, itu biarkan mereka yang hitung. Nah inilah daya tarik. Jadi saat kita menggunakan harga coret, biarkan mereka yang menghitungnya, jangan kitanya. Sambung harganya itu kan, harganya itu kalau misalkan di sini tuh harganya 860 bu. Kalau misalkan ini harganya hari ini beli sih ada diskon gitu kan, harga diskonnya itu 15%. Nah untuk 15% kenapa bu ya gitu kan. Nah biarkan mereka yang mulai, mereka yang ataupun mungkin mengkalikannya sendiri ataupun menguranginya sendiri, ya gitu kan. Supaya apa? Supaya menjadi suatu daya tarik mereka dan juga mungkin menjumpai rangsangan mereka juga, gitu kan. Jangan cuma mereka yang istilahnya cuma mendengarkan kata-kata kita aja, tapi mereka nya cuma ya tidak, tapi buat rangsangan juga buat mereka, gitu kan, supaya mereka juga pengen mungkin istilahnya berinteraksi terhadap kita. Itulah mungkin untuk poin yang ke-7 ini. Nomor yang ke-8-nya itu adalah berilah pujian. Siapa yang gak suka sama pujian, kayak gitu kan, dipuji enak gak kira-kira? Ya siapa sih, bahkan banyak orang yang istilahnya melakukan sesuatu tindakan yang tujuannya adalah ingin dipuji. Banyak kan? Ya makanya berilah pujian supaya menyentuh hatinya, gitu kan. Ya supaya istilahnya mereka juga ya ada menghormati gitu kan. Karena memang pujian yang itu penting, gitu kan, buat untuk merangsang mereka juga, gitu kan. Ya istilahnya kalau misalkan istilahnya ibu beli baju ini, gitu kan, ibu kayaknya cocok nih bu, lebih cantik gitu kan, lebih kelihatan mewah kayak gitu kan. Nah kayak gitu contohnya. Ya kalau misalkan mungkin dari produk istilahnya kipas angin misalnya, bu kalau misalkan ibunya beli ini cocok banget nih bu buat ibunya, kayaknya ini ditaruh di sini itu lebih cantik, lebih mewah kelihatannya gitu kan, rumahnya kan enak kayak gitu kan. Ya kalau misalkan contohnya kalian adalah penjual laptop dan sebagainya, ya kalian juga beri sanjungnya, contohnya pak kalau misalkan bapak pakai laptop itu kan bapak kelihatan lebih istilah berwibawa bapak gitu kan, sebagainya, kita kasih pujian gitu kan. Memang bapak ini istilahnya lebih berwibawa apa ya kalau misalnya bapak pakai kacamata ini gitu kan, lebih kelihatan ya cool dan sebagainya. Kita kasih pujian buat mereka
kalau misalkan contohnya kalian adalah istilahnya penjual apapun, ya kalian beli selanjutnya, beri pujian terhadap mereka kayak gitu kan. Kalau misalkan kalian mungkin contohnya buat herbal itu kan lain sebagainya gitu kan, bapak ini pinter banget ya istilahnya nyari produk yang berkualitas. Bapak lihat untuk yang namanya segi OEM nya, bapak udah teliti banget gitu kan, istilahnya memilih produk apa ya gitu kan. Ya alhamdulillah dapat untuk produk ini kita juga bawa OEM nya gitu kan, lain sebagainya. Itulah nilai plus dari kita gitu kan. Akhirnya mereka juga oh iya, inilah yang saya butuhkan gitu kan. Inilah karena suatu hal yang mungkin menjadi daya nyaman buat mereka, istilahnya membuat nyaman terhadap mereka, itu kan pujian gitu kan. Saat mereka dipuji kan nyaman gitu kan. Nah kenyamanan itulah yang kita dapatkan, dan mungkin mereka juga karena nyaman terhadap kita, akhirnya dia juga membeli terhadap kita. Nah itulah untuk namanya yang dimaksud untuk berikan pujian terhadap mereka. Poin selanjutnya ataupun poin yang ke-9 ini adalah banding pesaing gitu kan. Jadi istilahnya gini loh teman-teman gitu kan, ya kalau misalkan kita punya istilahnya punya produk istilahnya gitu kan, kita bandingkan kepada produk yang lain sehingga kita itu benar-benar unggul gitu, dibandingkan produk-produk yang lain gitu kan. Kita lebih unggulkan lagi gitu kan. Contohnya gitu kan, istilahnya ibu memang benar gitu kan, istilahnya ibu beli obat ini, ibunya memang sembuh juga. Cuman istilahnya kalau misalkan ibu beli obat ini gitu kan, ibunya harus beli lagi dan harus ketergantungan seperti itu kayak gitu kan. Tapi kalau ibunya minum obat beli obat ini, ibunya sekali beli udah selesai. Enak gak bu? Mana yang lebih enak menurut ibu kayak gitu kan. Ataupun bu bapak kalau misalkan mungkin dapat beli produk ini kayak gitu kan, ibu bapaknya mungkin nggak harus beli lagi seperti produk-produk yang lain, karena saat bapak pakai gitu kan itu sifatnya permanen dan lain sebagainya gitu kan. Ya istilahnya kita unggulkan produk kita lebih tinggi lagi, soalnya memang kalau misalkan kita pengen daya tarik yang lebih, kita harus lebih bisa mengunggulkan produk kitanya kayak gitu kan. Ya itulah untuk fungsi dari nomor nomor ke-9 ini gitu kan. Ya istilahnya kita lebih unggulkan lagi untuk produk kitanya, bahwasanya produk kita ini gitu kan dengan cost totalnya itu bahwasanya oh ini loh yang lebih bermanfaat jangka panjang kayak gitu kan, dibandingkan produk ini itu cuma sementara. Nah itu maksudnya kayak gitu kan. Kalau misalnya ibu beli produk ini mungkin ibu ini manfaatnya itu bisa sampai 3 tahun. Kalau ibu beli ini paling cuma 1 tahun juga udah rusak kan, beres. Maksudnya ya seperti itulah contohnya untuk banding pesaing ya, gitu. Banyak nih cara-caranya yang istilahnya sih kalian bisa terapkan, mungkin kalian juga bisa belajar lagi tentang banding pesaing ini, soalnya memang masih banyak juga contoh-contohnya. Nanti durasinya terlalu panjang akhirnya nanti bosan juga gitu kan. Ya ini itu aja nomor. Nah kita lanjut aja ke nomor ke-10 nya gitu kan. Nah untuk poin ke-10 ini adalah tampak murah. Apa murah sih? Kelihatan murah gitu. Padahal harganya sama gitu, tapi kelihatannya itu lebih murah gitu dibandingkan istilahnya produk-produk yang lain gitu. Contohnya gini, bu kalau misalkan ibunya beli ini bu harganya 1 juta. Kalau misalkan ibunya beli ini harganya cuma 500.000. Sama kan? Tapi tampak murah mana? 1 juta sama 500.000. Sebenarnya sama, cuma gitu kan, istilahnya kan lebih kelihatan murah gitu. Nah disitulah kita pakai triknya gitu. Contohnya gini nih teman-teman, itu kan kalian ya bisa bandingkan ya, itu kan istilahnya kalian bisa lihat gitu kan perbedaannya seperti apa gitu kan. Yang pertama contohnya gini gitu kan, ibu hanya dengan 150.000 ibu bisa tampil lebih cantik. Itu kan menarik juga kan kayak gitu kan. Coba kalian bandingkan dengan poin yang istilahnya contoh yang kedua ini. Contohnya gini, contoh yang keduanya dengan harga 5.000 per hari, 5.000 per hari ibu bisa lebih terlihat cantik, padahal harganya sama, produknya sama gitu kan. Karena mungkin
istilahnya kita pecahkan dari mungkin contohnya harga istilahnya 150 per seminggu kayak gitu kan, kita pecahkan menjadi satu hal-hal kecil kayak gitu kan. Disitulah kalian mungkin bisa dapat hatinya customer kayak gitu kan. Jadi bisa kelihatan lebih murah dibandingkan istilahnya kita gak pecahkan tadi kayak gitu kan. Nah itulah untuk yang namanya poinnya itu gitu kan. Poin yang ke-11 ini yaitu adalah todong. Nah, itu todong mereka gitu kan dengan rasa tidak enak kayak gitu kan. Ya bukan berarti mungkin kita memojokkan mereka, tapi mungkin lebih mendesak aja, mendesak mereka supaya mereka juga ya rasa gimana gitu kan. Contohnya ibu itu juga beli, masa ibunya enggak gitu kan. Ya istilahnya kan merasa terdesak juga di sana gitu kan. Akhirnya mereka juga ya mau beli juga gitu kan. Nah dari situlah untuk yang itu nomor yang namanya ke-11 itu. Nah untuk poin selanjutnya itu ataupun poin yang ke-12 ini adalah empati. Jadi empati ini maksudnya kita juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Kita bahwasanya ya istilahnya gini, buat customer itu gitu kan, istilahnya buatlah kita itu merasakan apa yang customer rasakan gitu. Nah, Bu, saya juga sama Bu, dulu juga ngerasain hal yang sama seperti itu kayak gitu kan. Ya dulu juga saya ragu gitu kan, tapi setelah mungkin sayanya coba produk ini dan akhirnya karena mungkin manfaatnya udah saya rasakan, makanya saya kasih saran ke ibu ini gitu kan. Istilahnya gitu kan. Bu, saya juga merasakan dulu juga sama Bu kayak ibu ini gitu kan, rasain yang diderita sama ibu gitu kan, seperti ini. Dan mungkin ataupun kita juga merasakan Bu, kemarin juga mungkin situasinya juga sama Bu, rumah saya juga seperti ini gitu. Ya pokoknya kita kasihlah sesuatu yang namanya mungkin hal yang sama, yang mungkin memberikan empati, nilai empati pada buat mereka juga gitu kan. Tapi jangan bohong juga gitu. Yang penting sih gimana caranya kita untuk yang namanya memberikan empati terhadap mereka kayak gitu kan, sama-sama merasakan. Kita juga pernah merasakan hal yang sama kayak gitu kan. Itulah mungkin untuk poin nomor ke-12 ini. Jadi berilah yang namanya hal-hal yang sama yang saya juga merasakan apa yang ibu rasa gitu kan. Nah itu. Nah untuk poin yang ke-12 nya yaitu adalah empati gitu kan. Jadi empati ini gitu kan, gimana caranya kita membuat suatu pernyataan bahwasanya kita juga merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Ini menariknya. Karena apa? Karena kalau misalkan dapat nih kita beri pernyataan ataupun mungkin suatu gagasan yang kita berikan kepada mereka tentang empati kita ya, contohnya ya cerita kita ya, itu akan menjadikan suatu yang namanya nilai plus gitu. Nilai plusnya apa? Nilai plusnya itu membangun kedekatan sama mereka gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita deket sama mereka, kita mungkin hangat pembicaraan kitanya ya, istilahnya gitu, closing itu bakal terjadi juga gitu. Karena kan yang namanya closing ya, itu biasanya dikategorikan dengan kata yang namanya kita bahwasanya kita udah deket sama mereka gitu. Karena kalau misalkan kita deket sama mereka, sama orang customer ya, maksudnya sama pembeli kita gitu kan. Nah di sana mereka juga ya bakal ngeluarin apa yang mereka punya kalau misalkan memang mereka udah nyaman sama kitanya kayak gitu. Nah makanya mungkin ada juga pernyataan yang seperti ini, misalkan no report no sale gitu. Jadi istilahnya tidak dekat tidak akan terjadi yang namanya penjualan. Makanya disitulah kita harus yang namanya dekat dulu sama mereka, bangun dulu relasi terhadap mereka. Kalau misalkan mungkin kita udah bisa dekat sama mereka gitu kan dengan cara empati ini, ya akhirnya disitulah bakal terjadinya penjualan tersebut gitu kan. Nah untuk contohnya seperti ini. Jadi istilahnya kalau misalkan empati ini maksudnya ya kita bisa merasakan apa yang customer yang sedang merasakan gitu kan. Nah jadi gini,
dulu saya juga sama Bu, merasakan juga hal yang sama seperti yang Ibu rasakan gitu kan. Cuman setelah saya beli produk ini gitu kan, ya alhamdulillah gitu, saya juga masalah saya udah terselesaikan kayak gitu kan. Nah itulah contohnya kayak gitu kan, ya contoh kecilnya gitu kan. Nanti untuk masalah kata-katanya ataupun mungkin penjabaran kata-katanya mungkin kalian sendiri yang mungkin bisa cari gitu kan ya. Pada intinya ya seperti itu. Jadi saya mungkin di sini juga merasakan apa yang dirasa sama apa yang di hadapan kita gitu, sama apa yang ibu ataupun mungkin bapak ataupun mungkin customer kita yang dirasakan sama mereka gitu. Akhirnya yang terjadi apa ya, dekat sama mereka, karena yaitu dari yang namanya pernyataan kita yang membuat mereka oh iya berarti ada yang sama juga seperti yang saya rasakan kan gitu jadinya itu kan. Karena memang hal empati ini memang kebanyakan itu kan mayoritas dapat kedekatan dari sana gitu kan, dapat kedekatan sama customer itu dari poin-poin empati ini, karena kita bisa masuk ke dunianya gitu kan, masuk ke dunianya dia dengan cara ya kita merasakan juga hal yang sama seperti mungkin yang dia rasa. Tapi contohnya gini gitu kan, nah Bu dulu juga sama, saya juga merasakan sakit kakinya gitu kan, tapi semenjak saya beli produk ini gitu kan, alhamdulillah gitu kan, sakit saya juga udah mulai sehat gitu kan, dan mulai bisa jalan seperti ini. Akhirnya saya bisa ke rumah ibu akhirnya karena dengan produk ini kan, akhirnya juga dia oh iya ada yang membuktikannya gitu kan. Nah makanya dari situnya jangan sampai kita membuat suatu pernyataan juga yang salah gitu kan. Pernyataan yang salah itu masih ada embel-embel ragunya gitu ya. Contohnya Bu, saya juga sama Bu, dulu juga sempat ragu untuk yang namanya beli produk ini gitu kan. Cuman untuk setelah saya beli produk ini emang agak lumayan sih Bu, untuk rasanya udah nggak agak mendingan ya gitu kan. Ya itu akhirnya membuat ragu juga. Karena apa? Karena kan yang kita pengenkan kan satu hal yang memang menakjubkan itu, ataupun satu hal yang memang dirasakan sama orang dan hasilnya juga maksimal gitu. Itu kan yang pengen dirasa, yang diinginkan sama orang gitu kan, karena kan memang bener kan. Nah kalau misalkan customer itu pengen namanya istilahnya hasil yang maksimal dengan sedikit yang dia beli itu kan. Makanya dari sana kita bisa yang namanya merasakan dari orang tersebut itu kan, bahwasanya hasil yang kita rasakan itu hal yang lebih gitu. Kayak dari sana kita istimewakan produk kita sendiri akan menimbulkan yang namanya daya tarik juga gitu kan. Ya pada intinya sih itu aja sih. Jadi istilahnya gimana caranya kita bisa membangun kedekatan sama customer, membangun suatu yang namanya istilahnya obrolan hangat lah istilahnya itu kan. Ya kan gak deket gak akan terjadi penjualan gitu kan. Makanya kita deketin dulu hatinya, masuk ke dunianya dengan cara empati gitu kan. Ya masuk ke dunia empati itu maksudnya ya kita berikan pernyataan bahwa saya juga merasakan hal itu jalan, tapi jangan berbohong ya gitu kan. Ya saya juga merasakan hal yang sama seperti yang ibu rasakan. Setelah itu ya akhirnya masalah saya sudah selesai gitu kan, karena saya mendapatkan produk ini dengan yang namanya mungkin yang saya konsumsi ataupun yang saya gunakan gitu kan. Ya itulah untuk yang namanya poin empati ini. Ingat satu hal, no repot no sell. Jadi tidak dekat, tidak akan terjadi penjualan gitu kan. Ingat satu hal itu, jangan sampai misalnya kita lupa, karena dekat itu adalah hal yang wajib gitu kan. Kalau misalkan kita dekat sama orang, yakin orang yang mungkin istilahnya di hadapan kita gitu kan, ya akhirnya oh iya gitu kan, merasa kayak keluarga gitu kan, merasa kalau misalkan orang ini ya orang yang mungkin saya cari gitu kan. Nah itulah untuk yang namanya poin yang namanya poin ke empatinya ataupun poin ke 12 nya gitu kan, ke 12 nya jadi empati gitu kan tadi ya. Nah untuk poin yang selanjutnya gitu kan, yaitu adalah poin ke 13 nya. Nah untuk poin ke 13 ini yaitu kita berikan penawaran eksklusif, ataupun kepada ini adalah eksklusif
kan. Nah untuk eksklusif ini maksudnya gitu kan, yaitu kita berikan suatu penawaran yang memang cuman produk ini gitu, nggak ada yang namanya produk yang lain. Kalau misalkan dia mau beli ya hari ini gitu kan, nggak hari-hari berikutnya. Nah inilah yang nantinya itu tidak ada keraguan dalam kata, karena kita memberikan suatu harga ataupun keterbatasan produknya gitu kan, itu ya eksklusif gitu, cuman ya di sini cuma ada di tempat lain cuman 3 produk lah gitu kan, ataupun dengan harga khusus ya tergantung kitanya gitu kan, kitanya sendiri mau menawarkan eksklusifnya seperti apa gitu kan. Contohnya penawaran eksklusif ini ya gitu kan, yaitu contohnya gini, ibu kalau misalkan ibu nggak beli hari ini gitu kan, itu nanti harganya mahal bu gitu kan, harganya bisa nyampe 1 jutaan. Tapi kalau misalkan ibunya beli hari ini gitu kan, itu harganya cuma 500.000 rupiah karena ada diskon tadi, yaitu sekitar istilahnya 65% ataupun mungkin 70% gitu kan dari harga normalnya gitu kan. Itu kan eksklusif, jadi istilahnya oh iya berarti cuma saat ini aja dong, wah saya akan mendapatkan diskon harga dengan harga yang lebih jauh lebih murah gitu kan, daripada istilahnya harga-harga normal di luaran sana gitu kan. Nah itu kan membuat suatu yang namanya harga yang eksklusif gitu kan. Nah ataupun dari segi yang namanya produknya gitu kan, produknya misalkan bu kalau misalkan ibunya beli sekarang mungkin kan itu kan cuma 3 orang tuh bu gitu kan, itu yang cuma ngedapetin cuma tadi ibu ini dan 3 mungkin tinggal ibunya aja. Kalau misalkan ini 3 ini udah kejual, mungkin udah nggak ada lagi tuh orang-orang yang mungkin misalnya bisa beli produk ini gitu kan, karena ini produknya memang terbatas, yang kualitasnya jauh lebih bagus daripada produk-produk yang lain. Karena kan ibunya juga bisa ngeliat sendiri, memang saya udah sudah contohkan itu memang produk ini berkualitas banget gitu kan. Nah itulah contoh-contohnya seperti itu. Jadi yang membuat suatu yang namanya pernyataan bahwasanya inilah satu-satunya yang dia cari gitu kan, yaitu pada intinya. Jadi oh iya ya, kalau misalkan mungkin hati customernya gitu kan, oh iya berarti emang inilah yang saya harus cari gitu kan, dan mungkin ini cuma satu-satunya yang caranya yang mungkin harus saya beli gitu kan. Nah itulah gitu kan. Jadi gimana caranya kita mengistimewakan produk kitanya gitu kan, dengan cara ya dengan hal itu mengeksklusifkannya gitu kan, bahwasanya inilah produknya cuma satu-satunya yang dia cari gitu. Nah itulah untuk poin ke-13 nya. Mungkin udah paham ya gitu kan. Kalau misalnya belum paham ya saya contohkan lagi gitu kan, dari segi yang namanya penempatan waktunya. Nah bu kalau misalkan ibunya mungkin gak beli hari ini karena di daerah ini gitu kan, itu cuman ada 3 orang yang saya cari gitu kan. Nah kalau misalkan ibunya nggak beli gitu kan, mungkin ibunya nggak bakal dapet, karena untuk di wilayah ini itu kan cuma ada 3 orang dan mungkin 2 orang itu ya udah dibeli sama orang ini. Nah ini tinggal satunya ya tinggal ibu kalau misalkan dia ya. Nah seperti itu untuk yang namanya eksklusifnya. Dari segi harga mungkin bisa saya contohkan, dari segi produk juga saya udah contohkan, ataupun dari yang namanya eksklusif dari segi orangnya ya bu. Kalau misalkan ini ya khusus karena saya tadi bertemu dengan ibu gitu kan, secara tidak langsung saya juga kenal ibunya gitu kan, tapi gimana caranya buat ini sendiri ya produknya ya khusus buat ibunya ya gitu aja sih. Jadi sini gimana caranya buat teman-teman bisa mengistimewakan produk kitanya itu kan dengan harga yang eksklusif. Ya biasanya sih penawaran ini bukan harga-harga yang mahal ya, jadi produk-produk yang enggak sedikit harganya, biasanya harga-harga yang mahal gitu kan. Akhirnya oh iya dia tertarik karena kan ada diskon dan sebagainya gitu kan. Nah ini ya daya tarik yang lebih dari sananya itu dari eksklusif ini ya seperti itu gitu kan. Yang mungkin nanti bisa dilihat dari yang namanya penawaran eksklusif yang lainnya gitu kan. Yang mungkin ya istilahnya penjabarannya mungkin bisa kalian dapatkan lah gitu kan, bisa belajar sendiri gitu kan, karena itulah cuman yang trik saya yang saya lakukan di pas saya di lapangan itu gitu kan, ataupun di waktu saya terjun di lapangan itu gitu kan. Dan itu untuk poin yang ke-13 nya. Dan untuk poin ke-14 nya yaitu
Untuk poin yang ke-14-nya yaitu adalah teknik breaking. Jadi breaking ini maksudnya arahkan keinginan customer, kayak gitu kan, arahkan apa yang mereka, jadi cuman tetap ya istilahnya walaupun kita arahkan tapi biarkan mereka yang memilih sendiri, gitu kan. Cuman tugas kita ya istilahnya supaya dia itu yang saat dia memilih, gitu kan, kita kasih yang namanya mungkin istilahnya nilai plusnya di sana, kayak gitu kan. Contohnya seperti ini, gitu kan, Bu, kalau misalkan ibu beli istilahnya obat kolesterol ini, kayak gitu kan, ibunya memang apa namanya cuma untuk satu keunggulan saja. Nah, kalau misalkan ibu beli produk kolesterol yang ini, ibu juga disertai dengan obat tabung juga, begitu. Nah, kalau misalnya punya obat kolesterol ini juga ibunya bisa mengobati kolesterol, sekaligus juga ibu bisa mengobati asam urat dan lain sebagainya. Nah, itulah untuk yang maksudnya teknik breathing ini, gitu. Jadi saya biarkan mereka yang memilih sendiri, gitu kan. Biarkan mereka, coba kita arahkan aja, ini loh Bu yang terbaiknya kalau misalkan menurut saya, gitu. Teman tergantung ibunya sendiri maunya yang mana, kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan baju ini memang bagus Bu, cuman mungkin istilahnya kalau misalkan ibu pakai kayaknya rasa percaya diri aku agak berkurang. Nah, kalau misalkan ini Bu, ini, nah istilahnya gitu lah. Kita banding kita istilahnya kita kasih yang namanya beberapa, tapi kita arahkan ke customernya itu, gitu kan. Paham lah istilahnya. Ya, kalau misalnya beli produk yang ini Bu, ini khusus buat ini aja, gitu kalau sebagainya. Nah, itu ya intinya sih, itu aja sih. Jadi gimana caranya buat teman-teman itu bisa yang namanya mungkin biarkan mereka memilih, gitu kan, milih yang mana nih, kayak istilahnya kayaknya ini juga bagus, kayaknya juga ini yang bagus juga, ini yang bagus juga. Cuman kita mungkin ini hampir sama sih sebenarnya, kayak teknik yang namanya perbandingan. Cuman perbandingan ini itu kan biarkan mereka memilih yang nomor 2. Nah, kalau misalkan ini kita biarkan mereka itu memilih yang namanya memilihnya dengan caranya sendiri, gitu kan. Nah, itu maksudnya itu teknik breaking, gitu. Untuk nomor ke-15-nya yaitu teknik cuk ataupun pengendalian, ya, misalnya buatlah mereka itu merasa tertawa dengan pembicaraan kita, buatlah istilahnya relasi yang baik yang membuat dia nyaman terhadap kita, kayak gitu kan. Karena suatu kenyamanan buat mereka itu akan secara tidak langsung mendorong mereka juga kembalinya. Karena kebanyakan orang beli karena dia nyaman terhadap kita, dia rasa senang terhadap kita, mereka juga akhirnya mereka juga beli. Akhirnya kalau misalkan mungkin teman-teman pengen yang mana mungkin teknik ini pengen dipakai, itu kan buatnya mereka tertawa, mereka senang, ketika dengan adanya kita rasa bahagia. Masalah-masalah mereka mungkin yang lagi dijalani, gitu kan, istilahnya hilang karena ada datangnya kita, membuat suasana jadi ramai, gitu kan. Nah, itulah, gitu kan, hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang kita sepelekan tapi ternyata efeknya ya bagus, gitu ya. Akhirnya mereka juga yang merasa senang dengan keadaan kita yang sekarang. Akhirnya dia juga secara dirasa, oh kenapa ya saya ternyata itu bukan karena kita menghipnotisnya, cuma karena mereka merasa senang aja dengan adanya kita, merasa happy, gitu kan. Ya, akhirnya yang mereka keluarkan ataupun uang yang mereka keluarkan nggak kerasa, oh iya, gitu kan, saya beli itu tadi, gitu kan, karena saya tadi senang sama AA-nya, gitu kan. AA-nya pintar ngelawak atau AA-nya pintar yang namanya istilahnya membuat suasana jadi ya rame, gitu kan. Yang tadi dia bulan ibu sepi, akhirnya rame, tadi bapak-bapak lagi nongkrong, lagi istilahnya membahas hal yang tidak baik, pas kita datang akhirnya membuat satu hal yang rame tapi bersifat positif, kan lebih bagus juga, gitu kan. Akhirnya ya mereka beli karena situasinya, gitu kan, situasinya yang membuat mereka nyaman, gitu kan. Nah, di situ, gitu kan, akhirnya mereka mau beli juga. Nah, itulah teknik cuk. Jadi teknik cuk ini adalah membuat suatu hal yang bagus, membuat hal yang mungkin menjadi tertawa, suasana jadi menyenangkan. Akhirnya mereka juga mau beli. Teknik cuk yang bisa kita terapkan juga
Untuk poin yang ke-16 nya itu adalah jika maka. Jadi jika maka ini maksudnya gitu kan, itu memang hampir sama sih gitu kan, kayak poin yang kemarin gitu. Jadi poin yang keempat maksudnya gitu kan, poin yang keempat ini kan tentang know or never gitu kan, maksudnya sih cuman bedanya gitu kan, ini bukan seperti teknik gitu kan. Jadi tapi sengaja gitu kita ungkapkan gitu kan. Ya, contohnya gini gitu kan, nah Bu kalau misalkan istilahnya ibunya nggak beli gitu kan, ibu emang misalkan ibunya nggak beli sekarang, contohnya sekarang kan, Bu kalau misalkan ibunya nggak beli sekarang kayak gitu kan, ini emang harganya contohnya 500.000. Cuman Bu kalau misalkan ibunya besok, apa penyakitnya ibunya bakalan sama seperti hari sekarang kayak gitu kan? Apakah mungkin contohnya besok, jangan menyalahkan saya Bu, kalau misalkan besok itu mungkin istilahnya penyakit ibu bisa jadi tambah mahal kayak gitu kan. Besok maksudnya gitu kan, Bu kalau misalkan ada ibunya mungkin contohnya hari ini ibu beli yang namanya 300.000 atau mungkin 500.000 kayak gitu kan, cuman kan istilahnya ibunya bisa sembuh dari mulai sekarang untuk obatinya. Karena Bu kalau misalkan ibunya ditunda gitu kan, takutnya Bu gitu kan, kalau misalkan ibunya ditunda itu bisa jadi pengobatan parah dan akhirnya bukan 500 lagi yang ibu keluarkan, maksudnya seperti itu gitu kan, bisa sampai ratusan ribu lagi yang mungkin ibu rasakan nantinya yang harus ibu keluarkan karena ibunya udah menunda yang namanya pengobatan ibunya gitu kan. Secara tidak langsung biasanya kita emang kita membuat suatu yang namanya mungkin daya tarik di sana, cuman kayak orang yang bukan teknik gitu kan, cuman memang sebenarnya sengaja kita ungkapkan juga di sana gitu kan. Ya Bu kalau misalkan ibunya mungkin beli ini gitu kan harga 500.000 gitu kan, cuman kan ibunya diobati dari sekarang, akhirnya kan ibunya kan bisa sembuh juga. Cuman kalau misalkan ibunya ditunda gitu kan, nanti kan takutnya Bu istilahnya ibu juga nantinya bakal bertambah bertambah dari segi penyakitnya gitu kan, akhirnya jadi tambah mahal nanti ke ibunya kan, kasihan buat ibunya gitu kan. Nah itulah untuk yang namanya mungkin pemberi yang namanya saran-sarannya kayak gitu kan, supaya istilahnya kita menyarankan tapi kita istilahnya mengunggulkan lagi istilahnya produk kitanya. Nah, itulah untuk poin ke-16. Nah untuk poin yang terakhirnya ataupun poin yang ke-17 nya itu ya gitu kan, yaitu cerita orang ataupun short story gitu kan. Jadi buat testimoni ya, misalnya mungkin cerita yang pernah mungkin orang-orang pernah merasakan juga, istilahnya pernah merasakan seperti ibu juga gitu kan, yang pernah kita obati ataupun mungkin sembuh juga, ataupun mungkin udah kasih produk itu dan mungkin dia juga merasakan enaknya, kita kasih testimoninya gitu kan. Berikan cerita kepada ibu itu, karena kalau misalkan orang mau beli kadang-kala gitu kan, mau lihat siapa sih yang belinya, manfaatnya seperti apa sih, yang dirasakan sama orang yang udah beli itu kayak gimana sih. Nah itulah maksudnya. Jadi buatlah testimoni, buatlah yang namanya mungkin orang-orang yang pernah beli itu rasanya kayak gimana kayak gitu kan, kita kasih gitu kan. Katanya Bu kalau dulu juga sama Bu gitu kan, orang-orang juga ragu sama produk ini karena kan emang ya istilahnya orang itu kan belum merasakannya. Cuman kan Bu yang kita unggulkan kan maksudnya gini Ibu ya gitu kan, kalau misalkan ibunya udah merasakan satu hari ini ibunya mungkin bakal kerasa enaknya dan lain sebagainya. Jadi nah ini nih Bu orangnya gitu kan, jadi orang ini juga dulunya ragu tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh juga gitu kan, berkat dari yang namanya produk kita. Nah itu kan kita testimoni. Jadi berilah cerita yang memang real gitu kan, yang pernah dirasakan sama pembeli kita ataupun konsumen kita gitu. Ya jangan sampai buat cerita-cerita alur yang mungkin membohongi mereka juga, jangan. Tapi gimana caranya berilah testimoni yang udah pernah merasakan hal yang sama seperti ibu itu dan akhirnya dia udah mulai sembuh juga gitu ya.
Nah itulah untuk yang namanya 7 cara closing ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu kan. Ya mungkin untuk hal-hal yang lainnya mungkin bisa lihat di video-video saya sebelumnya, ataupun mungkin nanti sesudah video ini di-upload gitu kan. Jadi istilahnya jangan sampai ketinggalan untuk yang namanya pembaharuan video saya, karena mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman semuanya yang lagi merangkai bisnis, lagi merangkai untuk masa depan. Mungkin aja. Terima kasih semua.